Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Sobi dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan ya sebuah informasi tentang pengajuan banding penalti bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman ya. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya. Tanpa skip nih guys supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak ya terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini pengajuan banding penalti. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada video kali ini? Ya, tentunya sudah siap ya. Mari kita pelajari bersama-sama mengenai pembahasan tersebut. Kapan saya dapat mengajukan banding poin penalti ya? Teman-teman dapat mengajukan banding poin penalti jika terbukti bahwa pelanggaran yang dilakukan bukan karena kesalahan teman-teman. Berikut adalah contoh terkait dengan skenarionya, jadi silahkan saja dicermati. Yang pertama, kurir tidak pick up pesanan teman-teman atau gagal. Pick up pesanan pada waktu yang sudah dijadwalkan karena masalah kapasitas kendaraan misalnya ya. Contoh yang kedua adalah teman-teman mengalami kendala sistem dan teman-teman tidak dapat membuat serta mencetak nomor resinya. Sedangkan kendala yang ketiga adalah teman-teman mengalami keadaan yang tidak terduga ya, seperti keadaan darurat ataupun kecelakaan. Jadi ini adalah bentuk contoh skenario ya. Skenario dalam rangka mengajukan banding poin penalti. Cara mengajukan banding penalti melalui seller center. Nah, saat ini teman-teman dapat mengajukan banding ya penalti dengan mudah melalui seller center tanpa harus menghubungi CS Shopee atau tim Shopee. Dan berikut adalah sebuah cara mengajukan banding penalti melalui seller center. Jadi silahkan teman-teman cermati saja video yang bergerak di bawahnya ataupun gambar yang bergerak di bawahnya. Tahapannya adalah seperti ini, baik poin yang pertama, kemudian poin yang kedua, ketiga, dan sampai dengan poin yang keenam untuk mengajukan dalam rangka banding tersebut ya. Baik, catatannya di sini adalah banding penalti membutuhkan waktu sekitar 7 hari kalender untuk diproses sejak tanggal pengajuan dan harus mendapat persetujuan. Yang kedua, dalam beberapa kasus banding penalti ya yang lebih kompleks dan memerlukan penyelidikan lebih lanjut mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari waktu yang ditentukan untuk diproses. Berikutnya, poin penalti akan diatur ulang menjadi 0 pada hari Senin di minggu pertama di setiap awal kuartal ya. Kemudian yang keempat adalah pengajuan banding poin penalti melalui seller center hanya dapat dilakukan dalam waktu 14 hari setelah tanggal penerbitan pelanggaran. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini nampak mengelola banding penalti. Jadi silahkan teman-teman kelola banding penalti yang telah teman-teman ajukan di kelola banding penalti yang telah teman-teman ajukan di halaman penalti saya. Nah, di sini teman-teman bisa mendapatkan sebuah gambaran singkat tentang semua banding penalti yang teman-teman ajukan dan melacak statusnya di guys. Nah, di sini silahkan teman-teman cermati pula meninjau banding penalti teman-teman. Jika status banding penalti teman-teman adalah pengajuan ulang banding diperlukan, pilih ubah banding di bawah aksi. Kemudian tinjau saran revisi yang dapat ditemukan ya.
yang dapat ditemukan di bagian informasi banding dan silahkan ambil tindakan yang diperlukan nih guys. Nah, di sini nampak ya sebuah contoh misalnya jika teman-teman telah memberikan bukti yang tidak cukup atau mengirimkan bukti gambaran yang terlalu buram, teman-teman mungkin diminta untuk mengajukan kembali banding teman-teman. Nah, sekilas catatan yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah jika status banding teman-teman menunjukkan pengajuan ulang banding diperlukan, teman-teman memiliki 7 hari kalender ya untuk mengajukan ulang banding atau banding teman-teman akan ditolak ya. Jadi silahkan teman-teman cek saja terkait dengan batas waktu yang sudah ditentukan di bawah ini ya. Ubah banding atau kolom aksi. Nah, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Jadi beberapa hal yang memang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Terdapat hal lain yang memang juga bisa dipelajari bahwa persiapkan informasi yang relevan terlebih dahulu. Nah, sebelum teman-teman mengajukan banding penalti, silahkan lengkapi terlebih dahulu ya sebuah informasi sebagai berikut yang mana untuk membantu teman-teman mempercepat proses pengajuannya. Mulai dari nomor pesanan ya, alasan bandingnya apa, kemudian deskripsikan alasan sesuai dengan pilihan teman-teman. Kemudian bukti yang relevan yang dapat teman-teman berikan. Dan juga bisa teman-teman tulis deskripsi banding yang jelas ya. Jadi saat mengisi terkait dengan deskripsi, untuk mengajukan banding penalti teman-teman pertimbangkan untuk menggunakan panduan sebagai berikut ya. Ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Mulai yang pertama, apa yang terjadi selama kejadian ini. Kedua, mengapa kejadian ini terjadi. Ketiga, kapan kejadian itu terjadi ya. Kemudian siapa yang mungkin terlibat dalam kejadian ini, di mana kejadian ini terjadi dan bagaimana kejadian ini bukan sebagai merupakan ya kesalahan penjual. Nah, berikut adalah sebuah contoh ya. 2 contoh deskripsi banding yang jelas. Nah, ini dia. Silahkan dicermati, misalkan kita ambil contoh, kita sampaikan contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah siapa. Jadi deskripsi bandingnya adalah mengatur pick up dengan Shopee Express ya. Kapan, tanggalnya jelas di sini, bulan serta jam 3 sore ya misalkan. Di mana? Di gudang. Oke. Apa? Di sini kurir tidak mengambil pesanan. Mengapa? Karena di sini kurangnya kapasitas kendaraan ya misalkan. Bagaimana? Nah, kurir mengambil pesanan pada tanggal bulan ini dan ini terjadi setelah batas waktu pengiriman dan mengakibatkan keterlambatan pengiriman tersebut. Ini contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, silahkan teman-teman cermati dan bisa ditelaah sendiri ya di rumahnya masing-masing. Baik, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut nih guys. Nah, upload dokumen sebagai pendukung. Jadi silahkan teman-teman lihat tabel di bawah ini ya untuk mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang dijadikan sebagai pendukung ya yang harus diupload selama proses pengajuan banding berdasarkan jenis pelanggaran dan alasan pengajuan bandingnya apa. Nah, di sini tabel di bawahnya nampak pada layar kaca teman-teman. Di sini mulai dari poin jenis pelanggaran, kemudian alasan pengajuan banding dan solusi atau dokumen yang mendukung ya. Misalkan disampaikan pula terkait dengan jenis pelanggaran ya, misalkan di sini jenisnya adalah mengupload produk imitasi. Sedangkan alasannya di sini adalah penjual merasa menjual produk asli dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual ataupun haki. Kemudian sebuah solusinya adalah membersihkan bukti seperti surat izin ya,
Surat izin edar maksudnya sertifikasi asli sebagai reseller ya atau distributor resmi. Jadi itu contoh yang pertama, jenis pelanggaran yang pertama. Dan juga bisa teman-teman cermati ya, di sini beberapa hal pelanggaran tentunya beberapa jenis, begitupun dengan alasan serta solusinya seperti apa ya. Bisa dicermati melalui tabel ini ya, baik poin yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan. Sebagai catatan yang terakhir di sini adalah penjual yang berulang kali mengajukan banding yang tidak sah dapat dicabut terkait dengan aksesnya ke fitur banding penalti di kesehatan toko pada seller center. Jadi seperti itu teman-teman. Hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada, mengenai informasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini mengenai pengajuan banding penalti. Dan ini informasinya terbaru ya. Jadi silahkan teman-teman cermati di sini tanggal, bulan, serta tahunnya. Lantas untuk mendapatkan informasi tersebut, bagaimana nih Kang caranya? Kita kembali sampai nampak terkait dengan layar utama ya dari aplikasi ini, nampak pada layar kaca teman-teman. Silahkan fokus pada notifikasi ya, karena ini berkaitan dengan informasi penjual, maka kita ke kategori notifikasi toko. Kita scroll di sini nampak info Shopee, silahkan klik saja di sini ya. Terkena penalti, ajukan banding. Oke, kita klik secara bersama-sama. Seperti apa informasinya? Apakah sama persis pada kesempatan yang berbahagia nih yang kita bahas secara bersama-sama ya. Jadi setelah kita cek secara berkala ternyata sama persis ya pembahasannya. Jadi seperti itu teman-teman, hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jikalau video ini bermanfaat, silahkan saja di like dan di share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif ya, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video berikutnya. Baik, sukses selalu dan selamat pagi. Selamat pula menjalankan aktivitasnya kembali di pagi yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat marketplace.